Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa menyapa petani, yaitu Pak Irul Munte di Kelurahan Cempedak Raho, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Jadi Pak Irul ini adalah sebagai pelopor petani di sini dalam bidang hortikultura dan perkebunan. Nah, kita akan berbincang-bincang sebentar dengan Pak Irul. Boleh Pak Irul ya? Boleh Pak. Ya, sehat kan Pak Irul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Irul, kami ingin merefleksi kembali. Ya. Dulu katanya ini pernah menjadi sentra hortikultura Pak ya, khususnya semangka Pak ya? Insya Allah pernah Pak. Ya. Jadi pada waktu itu ada berapa hektar semangka di sini Pak? Kami dulu mengelola tahun 2019, Ya. itu lebih kurang 20 hektar. 20 hektar itu Ya. semangka semua? Semangka semua Pak. Dan pada waktu itu belum ada tanaman kelapa sawit? Belum ada Pak, masih bentuk lahan kosong yang kami buka dari hutan. Ya. Hutan itu kita gundul di sini, artinya dengan tujuan tadi bisa kami manfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman hortikultura ya, terutama semangka. Semangka lah, karena pokok kami tanaman ada semangka. Iya. Kira-kira Pak, kalau dalam per hektarnya semangka itu dapat berapa ton Pak di sini waktu itu? Awal pembukaan pertama pemanenan kami itu mencapai sampai 60 ton per hektar. Ya, itu tanaman pertama. Ya, bukaan pertama. Kemudian bukaan kedua dia menurun menurun. Karena tingkat kesuburannya berkurang. Iya, menurun dia mencapai 35. Memang banyak diaturnya Pak, 35 ton per hektarnya. Nah, pada waktu itu harganya berapa per kilo Pak? Kami pada masa itu memang anjlok Pak, penjualan kami, penolakan. Dan harga tertinggi pernah sampai berapa? Harga tertinggi kami pada masa itu ya Pak ya, tahun 2019 itu harga kami paling tertinggi kemarin 3,5 Pak. 3.500. Nah, kemudian semangka sebanyak itu tadi Pak, 60 ton per hektar dan sampai 20 hektar itu ya. Penjualannya kemana Pak? Penjualannya ke luar Sumatera Pak. Ke luar Sumatera. Ada ekspor ke Malaysia, ada dikirim juga ke Jawa, di dalam negeri juga lah Pak ya. Jadi itulah apa kami Pak. Nah, sistemnya seperti apa? Apakah ada pengepul yang datang atau memang sudah terbangun kemitraan itu Pak? Nah, insya Allah memang terbangun karena kami sebagai pengurus kelompok ini masing-masing punya kewajiban. Punya bidang-bidang. Punya bidang-bidangnya. Satu contoh, kalau dia bagian penanaman, dia menghandle yang semua ini. Bagian racun dan pemupukan dan lain sebagainya untuk tanaman supaya bagaimana supaya sehat, dan bagaimana pula penyakit, itu ada juga, juga orangnya kan begitu Pak. Bagian pemasaran itu khusus satu orang. Pemasaran. Jadi yang menghandle pemasaran keluar daerah, setelah kira-kira sebulan kita panen, itu jaringan-jaringan yang dari luar itu sudah terbangun. Nah, sebelum kita panen kan gitu. Nah, cara pemanenan ini begini luas itu berbentuk berkelompok. Artinya kayak gotong royong ya? Ya, kelompok sini nanti ini dulu dipanen. Bukan istilahnya dari pinggir dulu sampai ke tengah sampai ke sudut, enggak. Bisa ini dulu. Oh, berarti waktu penanaman pun punya sama, Pak. Iya, punya jadwal tanam ya, kalender tanam ya. Itu udah tersendiri nanti yang menentukan. Besok gelaran kamu yang nanam. Oh, gitu. Nanti anggota ini ya sanalah. Dan itu sesuai kesepakatan kelompok Pak ya. Ya, memang. Apa nama kelompok tani Bapak? Kelompok Tani Mekar Setia Jaya. Mekar Setia Jaya. Oke. Kemudian Pak, apa harapan Bapak ke depan supaya teman-teman petani tetap bertani dan kemudian tingkat kesejahteraannya meningkat? Apa kira-kira Pak? Kalau harapan saya mewakili daripada saudara-saudara saya anggota petani Pak, sebenarnya simpel aja Pak. Kami mohon diperhatikan. Itu satu. Yang kedua, karena lahan sekarang ini Pak, semakin sedikit ya? Semakin sedikit. Karena alih fungsi Pak ya? Karena kurangnya perhatian dari pemerintah. Itulah Pak selama ini. Seandainya ada dari pemerintah kemarin yang bisa memberikan kepada kami pengarahan-pengarahan, kemungkinan pendidikan khususnya ya, tentu semangka ini tidak akan punah. Sekarang Pak kan karena kurang diperhatikan masyarakat petani, maka
masing-masing punya ide masing-masing. Baguslah ku tanam ini kelapa sawit. Kalau kita nanti menanam semangka terus, seperti kemarin kerugian kami miliaran. Karena penanaman pertama, penanaman kedua, penanaman ketiga gagal kami Pak itu. Di tahun 2024 sampai 2025. Ini lagi kami mendasar wale. Oh, ini mulai nanam kembali. Nanam kembali. Jadi sekarang yang udah yang nanam tahun ini berapa hektar Pak? Kalau hektarnya lumayan Pak, 20 hektar lebih Pak. Yang sekarang ini Yang tanam? sekarang ini, tetapi itu namanya bukan satu badan lagi Pak. Ya, Udah maksudnya mencar. berpencar-pencar. Ya, jadi saya sebagai ketuanya ya sudah mengikhlaskan itu, berpisah, artinya Bisa lokasi. pisah lokasi, Bisa ranjang Pak ya? bisa ranjang Pak. Iya. Itulah, memang kita sebenarnya sedih Pak. Iya. Sedih kami. Biasa kami nanti malam ini lagi menunggu pemanenan, detik-detik mau pemanenan kami, Kumpul. biasa kami kumpul-kumpul. Iya. Nah, Indah ya. ya artinya dengan adanya Pak petani semangka Pak, kami bisa menyerap tenaga kerja loh Pak, sebanyak-banyaknya iya. Pak. Termasuk di masyarakat sini. Iya. Nah, kemudian kalau masyarakat di masa panen itu Pak, wah, Sejahtera Pak ya. katakanlah nggak sejahtera pun Pak, tapi ya yang tidak menanam semangka dia Ikut bisa menikmati berbahagia. hasilnya Pak. Iya. Itulah Pak Oke. keuntungan dalam hasil Iya. apa kami ini Pak. Jadi harapan Bapak pertama perhatian, kemudian pendampingan Pak sekaligus ya. Ya, Pak. Oke Pak, nanti insya Allah ke depan mungkin bisa dibenahi Pak ya. Ya. Supaya ada peningkatan juga. Ya. Semoga anggota Bapak tetap menanam dan hasilnya meningkat. Ya. Nah, pemirsa, saya rasa demikian bincang kami hari ini dengan Pak Irul, Ketua Kelompok Tani di sini. Semoga nanti ke depan bisa lebih banyak yang memperhatikan dan pertanian di sini tambah maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.